Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha. Bertemu kembali dengan Bu Erna dalam pelajaran matematika. Semoga pada pagi hari ini kalian tetap semangat ya belajar matematika. Nah, sekarang kita akan membahas matematika tentang perkalian pecahan bagian kedua. Apa yang akan kita bahas hari ini? Nah, perkalian pecahan desimal. Sebelumnya kita sudah mempelajari pengurangan dan penjumlahan pecahan desimal. Hari ini kita belajar perkalian pecahan desimal. Berikut contohnya. Nah, ada dua bilangan desimal, 0,2 dikali 0,4. Bagaimana cara mengalikan pecahan desimal ini? Pada umumnya, cara mengkalikan pecahan adalah sama, seperti mengkalikan pecahan bulat biasa. Bagaimana? Nih, yang pertama 0,2 akan Ibu kalikan dengan 0,4. Apa yang harus kita lakukan pertama? Ya, kita mengkalikan 2 dikali 4, berapa hasilnya? Dan 0 dikali 4 ya. Nah, didapat 0,0 dan 8. 2 dikali 4, 8. Disimpan sejajar dengan bilangan yang atasnya. Sekarang menyilang, 0 yang atas dikalikan dengan 4 yang bawah, disimpan di depan 8, hasilnya 0. Sekarang kita silang kembali yang bawah. 0 yang bawah dikalikan dengan bilangan 2, hasilnya 0, dan 0 dikalikan 0 hasilnya 0. Kita jumlahkan, berapa hasilnya? Ya, 0,08. Perlu kita ingat, dalam perkalian desimal kita harus melihat jumlah bilangan di belakang koma. Karena ini jumlah bilangan di belakang komanya ada 2 nih. Yang pertama di belakang koma ada bilangan 2, terus yang kedua ada di belakang koma ada bilangan 4. Maka pada hasil penjumlahan ini di belakang koma harus sama, harus ada 2 bilangan. Jika di atas jumlahnya 2 bilangan, maka di bawah juga atau hasilnya juga di belakang koma harus ada 2 bilangan. Jadi 0,2 dikali 0,4 hasilnya 0,08. Selanjutnya, masih pada perkalian pecahan desimal. Contohnya adalah 0,12 dikali 0,3. Sama ya cara pengerjaannya. 0,12 dikali dengan 0,3. Nah, koma harus tetap sejajar. Penempatan koma harus tetap sejajar. Tidak boleh miring ya. 0,12 dikali 0,3. Yang pertama kita kalikan dulu 3 dikali 2. Hasilnya 6. 3 dikali 1 hasilnya 3. 3 dikali 0 hasilnya 0. Sekali lagi, 3 dikali 2 hasilnya 6 disimpan sejajar dengan bilangan 2. 3 dikali 1 hasilnya 3 sejajar dengan bilangan 1 dan 3. 3 dikali 0 sejajar dengan 0. Nah, yang kedua, 0 dikali 2 hasilnya 0 disimpan menjorok ke depan ya, di bawah 3. Jadi di bawah angka 6 dikosongkan. 0 dikali 1 disimpan di depannya, 0 dikali 0, 0. Hasilnya 0 semua, karena setiap bilangan yang dikalikan 0 akan 0 hasilnya. Berapa jumlahnya? Nah, 0,036. Kenapa di belakang koma ada 3 angka? Kita hitung bilangan yang di atasnya. Karena di bilangan di atasnya perkaliannya ada 3 angka. Yang pertama bilangan 1 dan 2, dan yang kedua ada bilangan 3 di belakang koma. Jadi jika di awalnya di belakang koma ada 3 angka, maka di bawah pun penjumlahannya harus ada 3 angka di belakang koma. Maka 0,12 dikali 0,3 hasilnya 0,036. Mudah kan? Selanjutnya, perkalian pecahan desimal dan pecahan biasa. Contohnya, 0,4 dikali 1
per 4. Nah, jelas di sini kita akan merubah terlebih dahulu 0,4 atau pecahan desimal ke dalam pecahan biasa. Bagaimana hasilnya? Nih, ketika desimal dirubah ke dalam pecahan biasa, kita lihat di belakang koma ada berapa. Karena di sini di belakang koma ada satu angka 0,4, maka pada pecahan biasa adalah per 10. Nah, 0,4 dirubah ke dalam pecahan biasa, maka berubah menjadi 4 per 10. Kenapa 4 per 10? Tadi sudah dibilang, jika di belakang koma ada satu angka, maka pernya atau penyebutnya adalah 10. Jika sudah sama-sama menjadi pecahan biasa, kita bisa langsung mengkalikan. 4 dikali 1, 10 dikali 4. Hasilnya 4 per 40. Apakah bisa diperkecil atau disederhanakan? Bisa kita sederhanakan dengan bilangan 4, karena 4 hanya bisa dibagi 4 dan 40 juga bisa dibagi 4. 4 dibagi 4 hasilnya 1, 40 dibagi 4 hasilnya 10. Maka hasil dari perkalian 0,4 dikali 1 per 4 adalah 1 per 10. Atau 4 per 10 boleh jika disederhanakan jadi 1 per 10. Mudah kan? Selanjutnya, perkalian pecahan desimal dan pecahan campuran. Contohnya, nah, 1,3 dikali 1, 1 per 3. Kedua pecahan ini, pecahan desimal dan pecahan campuran ini, harus kita rubah dulu ke dalam pecahan biasa. Bagaimana hasilnya? Nah, karena bilangan desimalnya di belakang koma ada satu angka, maka pecahan biasanya per 10 menjadi 13 per 10. Nah, untuk pecahan campuran menjadi 4 per 3. Dari mana? Dari 3 dikali 1, 3, hasilnya ditambah 1, 4. Nah, jadi 4 per 3. Jika sudah menjadi pecahan biasa, kita kalikan langsung. 13 dikali 4, 10 dikali 3. Hasilnya 52 per 10. Bisa diperkecil? Bisa. Nah, 52 per 10 artinya 52 dibagi 10. Didapat 52 per 10. Apakah 52 per 10 bisa diperkecil? Bisa. Mana yang diperkecil? Pecahannya saja. Bilangan bulatnya tetap 5. Pecahannya kita perkecil dengan bilangan 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1, 10 dibagi 2 hasilnya 5. Jadi kita dapat 5 1 per 5. Jadi hasil dari 1,3 dikali 1 per 3 adalah 5 2 per 10 atau jika diperkecil menjadi 5 1 per 5. Selanjutnya, contoh selanjutnya, perkalian pecahan desimal dan campuran. Nih, masih perkalian desimal dan campuran ya. 0,05 dikali 1 per 2. Nah, seperti biasa, pecahan ini kita rubah dulu ke dalam pecahan biasa. 0,05 karena di belakang di belakang koma ada 2 angka, maka pecahan biasanya berubah bentuk menjadi seperti ini. 5 per 100. Kenapa Bu tadi 5 per 10 sekarang per 100? Yang tadi di belakang koma ada satu angka, jadi per 10. Karena ini di belakang koma ada 2 angka, jadi per 100. Berubah menjadi 5 per 100. Dikali dengan 1 per 2 kita rubah ke dalam pecahan biasa menjadi 3 per 2. 2 dikali 1, 2. 2 ditambah 1, 3. Hasilnya 3 per 2. Kita kalikan langsung. 5 dikali 3 per 100 dikali 2. Hasilnya 15 per 200. Bisa diperkecil? Bisa. Kita buat, nah, dibagi dengan 5. 15 dibagi 5, 200 dibagi 5. Hasilnya 300 per 40. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Jika masih ada yang kurang mengerti, boleh ditanyakan langsung ke Ibu. Boleh japri, video call, atau telepon. Terima kasih. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.